Assalamualaikum, ketemu lagi ya dengan saya Dr. Aditya Putra Brahita, spesialis saraf. Di video kita kali ini kita akan lanjut nih bahas apa yang sudah kita bahas di video selanjutnya, masih tentang olahraga ya. Nah, ada pertanyaan besar nih, kalau olahraganya masih ringan gitu, masih sebentar, apa ngefek sih buat kesehatan? Nah, kita akan bahas lebih banyak di video ini ya. Nah, banyak ya orang-orang yang bertanya seperti itu. Ada pasien juga yang bertanya seperti itu gitu. Saya belum bisa olahraga lama-lama gitu. Kalau terlalu lama olahraganya capek gitu, kakinya sakit misalnya. Nah, saya juga nggak bisa olahraga yang berat-berat gitu. Jadi kalau olahraga berat pasti nyeri-nyeri dan sebagainya gitu. Kalau misalnya saya cuma bisa olahraga yang ringan, apakah sudah cukup bermanfaat buat kesehatan saya gitu? Nah, itu pertanyaan besarnya. Ini menarik gini, karena ternyata ketika saya cari literatur ya, saya cari penelitian-penelitian, ternyata memang penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup ya, dari yang semula malas-malasan, istilah bahasa Inggrisnya sedentary lifestyle ya, gaya hidup kaum rebahan gitu ya kalau bahasa anak mudanya sekarang, itu ketika sudah berubah menjadi gaya hidup yang lebih aktif, itu ternyata sudah memiliki dampak yang lumayan ya untuk kesehatannya. Tidak perlu kemudian olahraga yang berat atau terlalu lama untuk kemudian mendapatkan efek kesehatan. Nah, ini menunjukkan bahwa ya every little move matter gitu ya. Jadi setiap kecil gerakan itu ngaruh, setiap kecil gerakan itu bermakna. Jadi jangan sepelekan setiap kecil gerakan yang Anda lakukan dalam olahraga gitu. Nggak masalah walaupun mungkin cuma senam-senam ringan ya, seperti senam-senamnya anak SD gitu kan. Ketika sebelum olahraga biasanya mereka pemanasan dari kepala, pundak, lutut, kaki dan sebagainya gitu. Sepertinya remeh ya, tapi ternyata efeknya sudah bisa dirasakan, apalagi jika itu dilakukan secara rutin setiap hari, walaupun mungkin durasinya tidak terlalu lama gitu. Nah, hal ini didukung oleh beberapa penelitian nih. Ini saya mau menyampaikan dua penelitian terkait dengan topik ini. Yang pertama penelitian ini penelitian judulnya Physical Activity Guidelines for Americans from the US Department of Health and Human Service gitu ya, dari Percy dan Troiano. Ini menyebutkan di penelitian ini bahwa manfaat kesehatan bisa didapatkan dari olahraga yang ringan sekalipun lebih mudah dari yang diperkirakan sebelumnya. Nah, yang paling penting tadi memang mengubah gaya hidup dari gaya hidup sedentary lifestyle, gaya hidup rebahan, malas-malasan gitu, gelundang-gelundung di kasur gitu, menjadi orang yang gaya hidupnya lebih aktif gitu, lebih banyak bergerak gitu. Itu penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa ya tadi tidak perlu kok, misalnya sempat dulu mungkin ada statement ya, olahraga itu baru bermakna ketika dilakukan minimal 30 detik 30 menit gitu, minimal 30 menit, kemudian dengan dengan gerakan yang ritmis gitu, misalnya jogging atau kemudian bersepeda gitu ya, itu baru bisa ngefek. Nah, faktanya tidak gitu. Ya, setelah diteliti lebih jauh lagi, ya tadi perubahan sekecil apapun, gerakan-gerakan sekecil apapun yang rutin kita lakukan itu sudah memberikan efek kesehatan yang sangat baik. Nah, manfaatnya apa aja sih dari olahraga tadi, walaupun ringan dan durasinya sebentar tadi? Banyak sekali ya. Di sini disebutkan bahwa manfaatnya bisa mulai mencegah penyakit-penyakit kardiovaskular seperti stroke atau kemudian jantung koroner, juga mencegah diabetes, menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, serta mencegah pertambahan berat badan lagi di kemudian hari. Dan juga mestinya banyak sekali ya fungsi manfaat-manfaat lain dari olahraga tadi. Nah, itu dari satu penelitian. Ada penelitian lagi yang sangat menarik. Nah, ini sangat menarik. Ini penelitian judulnya Sitting Time, Fidgeting, and All-Cause Mortality in the UK Women's Cohort Study. Ini menarik. Di penelitian ini disebutkan bahwa gaya hidup yang sedentary tadi ya, gaya hidup orang-orang yang suka rebahan tadi, itu dapat meningkatkan risiko kematian. Nah, berita baiknya fidgeting itu bisa jadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko tersebut gitu. Fidgeting, ada yang tahu mungkin pernah mendengar kata-kata fidgeting gitu. Nah, fidgeting ini apa sih? Fidgeting ini adalah gerakan-gerakan kecil
yang secara ritmik kita lakukan dan seringnya berupa gerakan tangan atau gerakan kaki. Nah, biasanya emang kayak jadi kebiasaan ya gitu. Dan seringkali kita lakukan ketika kita bosan atau cemas. Jadi misalnya gerakan jari seperti tidak beraturan gitu kan, atau misalnya pegang pensil terus kemudian diputar-putar gitu kan, atau misalnya pas nunggu kakinya kemudian goyang-goyang gitu kan. Kemudian apapun lah gerakan-gerakan ritmis yang sebenarnya mungkin tidak tanpa tujuan tertentu, tapi itu sering dilakukan. Itu namanya fidgeting. Nah, ternyata fidgeting itu di penelitian ini sudah cukup untuk membantu mengurangi risiko kematian tadi gara-gara gaya hidup yang malas tadi, gara-gara gaya hidup sedentary tadi gitu. Nah, ini mind blowing ya kalau menurut saya penelitian ini. Bahkan gerakan-gerakan kecil saja berpengaruh gitu. Itu kan luar biasa ya. Apalagi kalau kita melakukan gerakan-gerakan yang lebih besar, gerakan-gerakan yang lebih lama, gerakan-gerakan yang melibatkan lebih banyak otot gitu ya, lebih banyak sendi. Itu akan tentu efeknya akan berbeda ya. Contoh misalnya kalau kita di kantor misalnya, bagi banyak orang ya yang sekarang kerjanya duduk gitu, cobalah dijeda setiap setengah jam gitu misalnya, berdiri yuk, terus kemudian stretching gitu, sambil mungkin muter-muter kubikel gitu atau muter ruangan kerjanya gitu, terus kemudian duduk lagi. Itu kan nggak sampai 5 menit ya, tapi efeknya sudah luar biasa, impactnya sudah sangat bisa dirasakan dibandingkan ketika kita full 3 jam misalnya duduk terus gitu. Nah, itu kurang sehat untuk tubuh kita gitu. Nah, itu menarik ya. Jadi jangan kecil hati kalau teman-teman mungkin masih baru bisa olahraga kecil-kecil, olahraga ringan-ringan, olahraganya baru bisa durasinya sebentar, tidak masalah. Yang penting konsisten, yang penting kita nikmati perubahan gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang lebih aktif, gitu, gaya hidup yang nggak rebahan doang, gaya hidup yang nggak malas-malasan doang. Nanti kalau kita sudah rutin menjalani gaya hidup aktif tadi, kita akan ketagihan biasanya. Kita akan kemudian pengen menaikkan intensitas olahraga kita gitu. Nah, nanti kemudian pertanyaan yang dilontarkan pada video yang sebelumnya, olahraga apa sih yang terbaik, itu jadi lebih relevan gitu ya. Karena kan kita memang lebih mau serius untuk olahraga dengan lebih baik. Itu akan nanti akan ada advice dari dokter atau tenaga ahli lainnya untuk mengarahkan olahraga apa yang ideal untuk Anda, untuk tujuan spesifik yang Anda inginkan gitu. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat gitu. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, tetap aktif bergerak, tetap rutin berolahraga gitu. Semoga kita semua terus dalam naungan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.